ada ke Indramayu, maksudnya untuk waktu yang lama. Setiap lebaran. Setiap Waktu kecil lebaran. sempet kayak 3 bulan di situ. Tinggal gitu. Soalnya lu lahirnya di sana ya? Kalau di Wikipedia ya, cuman gue di Jakarta sebenarnya. Sebenarnya di Jakarta. Itu kan internet tuh nggak bisa dipercaya bro. Bro, Internet tuh zaman sekarang ya elah. apapun yang ada di internet jangan dipercaya, bro. Even Wikipedia aja bisa salah. Iya, Wikipedia bisa disetting Iya, emang. makanya kan. Iya, berat Banyak padahal orang yang ya. Lahirnya padahal di Jakarta ya. Bro, ingat bro. Yang apa ada di internet jangan percaya. Soal-soal Devano jangan dipercaya, bro. Itu di internet, bro. Itu nggak guna itu ya. Nah, wah ini lucu banget sih. Tapi terserah lu mau jawab atau enggak. Nanti kalau misalkan lu mau bilang angkat aja nggak apa-apa juga. Pernah ada pikiran nggak buat cukur kumis mama? Tapi itu sesuatu yang emang gue sering. Iya, astagfirullah. Tapi lucu banget kak. Devano, nyokap lu tuh kan legend ya. Enggak, tapi gue waktu bulan puasa kan nyokap lu tuh selalu ada ketika bulan puasa kan, karena dia nyanyi marhaban itu salah. Itu jadi cengen sama keluarga juga. Iya, dan itu ternyata abis itu kakak lu yang cewek ya. Nah dibikin itu gue langsung ketawa ngakak gitu sama bini gue bilang, gila kreatif banget nih keluarga. Dan memang ini ya apa namanya, lu tuh berapa saudara sih sebenarnya? Berdua aja. Oh lu sama kakak lu dong cewek. Dan nyokap lu emang di rumah kayak gimana sih sehari-harinya Iis Dahlia? Gimana sih? Nggak, dia tuh kayak ibu-ibu pada umumnya aja sih, yang memang bener-bener look up sama anaknya banget. Orangnya care banget. Terus juga orangnya OCD-an. Nyapu, dikit-dikit nyapu, bangun-bangun pagi tiba-tiba udah nyapu ya, udah ngepel ya dia pokoknya. Terus emang tipikal orang yang lumayan suaranya lantang banget. Lantang tuh gimana? Kayak ya elah lu kayak gitu-gitu loh. Oh Betawi Ya, gitu. Ya nggak Betawi banget, cuman suaranya kayak Betawi banget gitu. Teriak-teriak. Kalau ngomong kasar ya ngomong kasar aja gitu. Oh, sering marah-marah nggak ke lu? Sering marah tanpa alasan dan ada alasannya juga. Udah tergantung mood kali ya. Iya, tapi cuman gue sama keluarga udah emang sayang banget sama nyokap dan udah tahu nyokap tuh kayak gitu. Jadi Ya jadi udah berdamai lah ya. Yang bikin lu masuk ke dunia film ini nyokap lu yang mau atau lu sendiri yang mau, Dev? awalnya tuh gue malah nyanyi dulu ngikutin jalurnya nyokap. Ada lagu baru lo, gue liat di Spotify. Iya, Benar itu. ya, terus. Terus ya akhirnya karena ada kesempatan untuk waktu itu main ke Rapi Film, main film Dirnatan waktu itu. Mereka open casting lah, akhirnya gue disuruh casting segala macam. Tadi emang nggak mau karena kan gue nggak ada basic apapun kan. Jadi akhirnya udah ngikut-ngikut aja casting, keterima. Singkat cerita ya udah gue jalanin terus sampai sekarang. Prosesnya tuh benar-benar gue pelajarin, kayak di mana gue ada fase di mana gue dihujat acting gue lah, nggak bisa ngemain lagi gini cuma privilege dan lain-lain gitu. Cuman akhirnya gue belajar, gue bacain tuh kritikan semuanya sampai akhirnya gue bisa ada di titik sekarang main sama Mas Tata tuh udah sesuatu yang ya luar biasa sih itu Mas Tata tuh. Dan ya memang itu ya pembahasan lu tuh soal ini privilege nih anak artis tuh sering banget ya. pasti Ganggu banget nggak itu deh? ganggu. Ada momen dimana emang ganggu banget sih, cuman pada akhirnya mau gimana pun ya emang gue anaknya Iis Dahlia gitu loh, nggak bisa gue rubah. Yang bisa gue tekunin adalah dimana gue bisa membuktikan bahwa gue nggak cuma anak artis doang gitu, gue patut untuk bisa ada di sini gitu. Ya lu membuktikan kalau sebenarnya lu punya talent sampai akhirnya lu jadi pemeran utama di filmnya Mas Tata ini ya. Tapi nanti kita bahas sih soal film Mas Tata. Lu pribadi kecil itu dibesarkan gimana sama Iis Dahlia ini? Maksudnya ilmu apa yang lu bisa share ke gua yang cuma lu dan keluarga lu yang punya gitu deh. Dari dulu emang gua itu sama kakak gua memang udah diperlihatkan banget sama nyokap, ini lo nyanyi, ini lo ngehibur masyarakat segala macam. Dan gue juga termasuk orang yang suka banget nyanyi dari kecil. Memang udah terinfluence sama nyokap. Awalnya gue nggak malu juga kalau gue bakal ngomong gue dulu sukanya dangdut. Oh gitu. Karena di iPod itu cuman ada beberapa lagu doang dan semuanya dangdut gitu loh di iPod. Satu keluarga gitu. Di iPod yang masih kita putar-putar itu ya. Iya, yang dicolokin. Iya. Terus ya udah akhirnya sambil tumbuh besar gue ngeliatin nyokap nyanyi, ngeliatin nyokap manggung, terus rekaman dan segala macam. Akhirnya gue mulai luluh dan cinta banget sama musik. Dibandingkan bokap gue yang pilot, menurut gue
ternyata jadi penyanyi itu lebih nyaman dan lebih menyenangkan aja daripada jadi pilot gitu. Oke. Dan perubahan dari lu suka dangdut ke aliran yang sekarang gara-gara apa? Dengerin apa? Mungkin nggak tahu sih, tapi mungkin terdorong sama lingkungan aja sih. Oke. Gue sekolah di Alex di Cipete. Terus kan mungkin orang-orangnya anak-anaknya Jakarta Selatan yang dengerinnya tiba-tiba Maroon 5, One Direction gitu-gitu kan, Second of Summer. Jadi gue akhirnya kedorong ke situ. Sampai akhirnya nggak langsung ke One Direction dan lain-lain itu. Mulai dari Ungu dulu, The Massive, Peter Pan, zaman-zaman Peter Pan gitu-gitu, ya. Noah gitu-gitu. Dan dari situ mulai suka yang kayak band-band luar kayak ya One Direction mungkin kayak Five Second of Summer sih sampai sekarang gitu. Atau The Vamps dulu tuh. Itulah mulai karena pergaulan Jaksel ini ya. Betul. Pas nongkrong di Jaksel kok nggak ada playlist nyokap. Wah, nggak ada ini Evita Mala. Evita Mala kok nggak ada. Roma Irama mana ini? Maggie Z gitu kok nggak ada. Oh gitu ya. Tapi di rumah tuh berarti waktu kecil hari-hari dengerin dangdut ya? Hari-hari dengerin dangdut. Oh, nyokap pun latihan kan di rumah pasti kan? Pasti. Cengkok-cengkoknya gitu. Pasti nyanyi di meja makan gitu. Itu latihan sebelum kayak ada mau ulang tahun apa MNC gitu atau TPI gitu lagi. Pasti depan kita gitu. Di meja makan latihan di dangdut. Meja makan gitu. Ambil gitu. Apa gimana sih? Menyusun sejabung gitu tuh. Gitu. Tapi teriak-teriak bro. Oh iya. Pasti lah kan harus nadanya. Tapi emang patut diakui kalau Iis Dahlia ini one of legend lah di dunia dangdut di Indonesia lah. Makanya jadi juri kan. Walaupun waktu itu sempat ramai tuh gara-gara dia ngomong kasar ya. Ngomong keras ya apa sih? Jadi gini, nyokap itu memang, jadi kalau di TV-TV kan sebagai gimmick dan sebagai pelengkap untuk komersial viewers dan lain-lainnya kan. Ada dibagi tuh karakternya, ada yang jahat, ada yang bad cop, ada yang good cop gitu. Nyokap tuh emang selalu kebagian bad copnya itu. Jadi mau nggak mau resiko yang ada itu ya dia selalu dikata-katain sama orang-orang gitu loh. Cuman itu hal-hal yang emang udah harus kita keluarga ngerti aja sih. Dan memang waktu itu sempet ada di mana gue kayak aduh anjing masa gue sekolah selalu diomongin yang gini-gini sih. Nyokap lu kenapa sih kayak gitu mulu? Nyokap lu emang nama Gojek gitu-gitu loh kan. Ya pokoknya ada di fase itu sampai gue akhirnya ngomong sama nyokap tuh, gue confess kayak mah ya udahlah jangan kayak gitu-gitu banget lah, jadi penyanyi, jadi artis gitu kan. Dulu kan nyanyi soalnya kan belum ada TV yang kayak dia jadi juri gitu kan, belum ada kesempatan buat ke situ. Ya sampai akhirnya udah tenang-tenang nih jadi nyanyi di off air aja, on air tiba-tiba masuk ke host, masuk ke TV, wah dia langsung berubah tuh karakternya. Kemana nih gitu. Akhirnya ya udah sempat gue udah mulai kayak dewasa, udah mulai ngerti soal ya uang lah segala macam kan, itu juga untuk kebutuhan keluarga kan mau pada akhirnya gitu kan. Ya udah akhirnya gue jalanin, gue tekunin walaupun gue setiap keluar karya gitu kayak misalkan keluar lagu atau film apapun pasti ada aja kayak wartawan kayak tanggapan kamu terhadap mama kamu yang gitu, pasti ada aja kayak gitu. Itu mungkin yang bikin beban dan berat. Cuman sampai sekarang pun ya udah sama-sama mengerti dan sama-sama dijalanin dengan baik gitu. Iya. Oh ternyata itu sempat jadi pressure buat lu di society lu ya, karena ditanya-tanya nyokap lu jangan gitu dong bisa. Bro, sampai keluar sekolah gue bro. Anjrit. Itu gitu gimana lu ininya, maksudnya lu berdamai dengan ya udah maaf ya, atau itu gimana lu berdamai dengan itu? Emang nggak pernah ngomong soal damai ke nyokap juga sih. Cuman lebih tepatnya gue confess apa yang gue nggak suka gitu. Dan mungkin dia juga ngejawabnya dengan hal yang wajar juga, kayak ini kan buat keluarga segala macam, ini harus kamu ngerti soal industri, ini jahat-jahatnya industri tuh kayak gini gitu. Dia ngomong ke gue kayak gitu. Sampai akhirnya gue ya mencoba untuk nerapin walaupun susah banget tuh, bertahun-tahun gue stres gitu, gue nggak punya teman, gue malu sebenarnya, lebih ke aduh gue nongkrong malu nih, gue nyokapnya Iis Dahlia. Sampai gue ada di titik gue ke mall tuh gue udah pakai headphone mulu. Orang kayak lihat kayak gue kayak bayangan gue pasti kalau gue lewat gitu sama keluarga gue lagi ke PIM gitu misalkan ya. Ini nih gitu. Tapi sekarang udah aman. Gue malah bahkan sekarang bisa ngomong ke teman-teman gue, siapa ya si kumis gitu kayak gitu. Iya itu udah jokesnya udah kayak gitu ya. Udah sampai kayak gitu, makanya kakak gue sekarang udah berdamai banget tuh, dia sampai kayak marhaban tiba gitu-gitu kan. Iya. Soalnya body shaming ke nyokap lu tuh keras banget. Gue setiap baca komen tuh setiap wah. Iya dan itu mungkin jadi bercandaan teman-teman lu juga gitu. Iya. Itu tuh gue kan maksudnya gue juga gue kan besar di stand up komedi ya, apalagi udah zaman stand up udah pasti haters tuh lumayan banyak lah kan. Jokes kita selalu bersinggungan sama orang-orang banyak gitu.
gue pernah diserang fans JKT48, gue pernah diserang sama supporter bola. Jadi lengkap lah gitu. Hujatan itu. Baca komen kebencian itu emang sometimes tuh kayak udahlah Pak, toh juga akan berlalu begitu aja, toh juga akan lupa gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa komen tuh yang nyangkut banget di kita gitu. Nyokap lu bisa berdamai dengan itu, maksudnya kayak dia baca komen nggak orangnya? Dia itu enggak lagi. Dia baca tapi dia kebal banget. Jadi nyokap gue itu justru lebih alfa daripada bokap secara mental ya. Iya. Karena dia memang udah terjun dari dulu, udah lama jadi penyanyi, jadi artis gitu. Dan dia tahu kunci kesuksesan dan panjangnya sekarang tuh kayak apa. Dia tahu gimmick-gimmicknya, dia paham betul kayak nih kalau gue mau masuk TV, kalau gue mau masuk ini, gue mesti kayak gini. Itu yang dia paham banget. Dan gue nggak nyalain sama sekali karena ya itulah televisi kita. Dan lu mempelajari itu dari nyokap lu. Mental lu yang ada sekarang ini udah mental didikan nyokap lu ya di industri entertainment ya. Betul. Makanya gue memang dari awal karir udah tahu udah pernah ngerasain lah di mana gue dihujat dan segala macam karena nyokap dengan lain-lain gitu. Ya akhirnya udah mencoba buat damai dan coba buat kebas aja. Ya. Lu sempat kepikiran nggak pengen jadi selebritis juga nggak deh? Maksudnya mau jadi apa lu sebelumnya? Sebenarnya dari kecil itu udah diarahin kalau gue harus jadi pilot karena kan bukan pilot. Dan keluarga pun runtutannya tuh pilot semua. Nggak semua pilot sih, cuman rata-rata pilot semua, saudara-saudara gue gitu-gitu. Cuman gue nggak bisa karena gue takut naik pesawat pertama, kedua. Bokap lu pilot bro. Lu takut naik pesawat. Terus kedua emang gue nggak suka banget ngelihat dia ninggalin gue waktu gue kecil. Kayak ditinggal lama tuh kan gak enak banget ya, apalagi masih kecil masih butuh-butuhnya gitu. Apalagi gue waktu kecil itu nyokap nyanyi kemana-mana atau ikut partai dan segala macam gitu kan dulu mikirnya. Terus bokap yang pilot kemana-mana juga, jadi gue kan tinggal sama mbak dari kecil gitu. Jadi untuk jadi kayak anak seorang pilot tuh menurut gue kayaknya kurang nyaman deh untuk anak-anaknya ya. Walaupun memang tidak pernah diperlihatkan sama gue juga kalau gue ngerasa gak enak gitu. Cuman gak enak aja sih. Iya. Lu takut ketinggian? Takut pesawat kenapa? Jadi ada momen di mana gue pernah ke Jogja buat syuting tahun 2019 tuh tahun berapa gitu. Itu benar-benar 3 jam atau 2 jam gitu ke Jogja doang. Karena dia muter-muter. Gitu lah pokoknya. Turbulensi udah mulai ngaco tuh. Udah gue mulai Tuhan gue yang mana nih sampai gitu loh kayak. Udah begitu ya karena turbulensi itu ya. Iya parah banget. Akhirnya gue dari situ naik kereta kemana-mana sampai sekarang. Lah berarti lu gak pernah keluar negeri dong? Pernah, cuman nangis dulu. Jadi terakhir tahun baru ke London kan kemarin nih tahun lalu. Itu gue nangis dulu. Drama dulu deh gue. Karena takut banget. Atau enggak gue kalau ada teman-teman yang ikut atau nyokap lah gitu minimal ada yang dipegangin. Iya. Dan lu ngerasain waktu kecil itu sering ditinggal bokap ya, karena bokap juga pilot domestik kan masih kan. Dan itu sering ditinggal. Berarti dari kecil hidup sama mbak itu lu kurang kasih sayang orang tua dong? Enggak? Gue nggak ngerasa kurang karena udah ada telepon dan segala macam sih. Cuman memang walaupun nggak pernah ketemu itu sejarang itu. Cuman gue tahu persis mereka tuh benar-benar sayang sama kita aja sih, sama gue sama kakak gue. Karena kalau ketemu diajakin keluar, pokoknya lovey-dovey banget lah kalau nyokap sama bokap tuh. Tapi harmonis. Bokap nyokap. Bisa ya, maksudnya pertinggalan udah berapa lama tuh ya bokap nyokap ya? 30 tahun ada. 2001. Dari 2001 sampai sekarang. Udah lumayan lama sih. Udah lama. Dan itu kalau gue pribadi beberapa kali di keluarga gue, kalau gue bokap nyokap udah cerai ya, tapi gue ngelihat langsung di kepala gue itu bokap nyokap berantem gitu. Kalau lu alhamdulillah harmonis ya. Keluarga harmonis aja. Nah kalau lu lebih sering sama nyokap daripada sama bokap, berarti lebih banyak ke ibu-ibuan dong, maksudnya sifat ke ibu-ibuan di lo dong daripada ke bokap-bokapan gitu. Bisa jadi dibilang kayak gitu sih. Gue justru dari cara gue bercanda, dari cara gue ngobrol sama orang tuh lebih kayak nyokap. Lebih kayak nyokap ya? Lebih bawel. Iya. Apa sih sifat baik nyokap sama misalnya 3 sifat baik nyokap, 3 sifat jelek nyokap apa aja? Apa ya? Kalau yang baik kan pasti berpengaruh sama lo, yang jelek apa gitu? Dia selalu loyal aja sih orangnya. Dia itu dalam artian loyal buat gue tuh
dia tahu gimana caranya nge-treat orang-orang. Oke. Apapun siapapun orangnya itu ya. Misalkan orang baru aja tuh dia kayak bener-bener ini banget, tahu banget nih dia kalau sebelum ketemu sama orang dia udah tahu dia siapa segala macam. Jadi dia ngobrolnya tuh panjang, topiknya panjang. Terus dia pinter banget nyari topik juga tuh orangnya. Itu pertama. Terus kedua, orangnya sangat walaupun dia dihujat dan segala macam ya pada saat itu, dia itu orang yang percaya diri. Dia selalu percaya diri, dia nggak pernah down tuh. Dia nggak pernah ada di titik di mana dia mesti nunduk terus ketemu orang segala macam kayak gua gitu maksudnya. Dia selalu kayak gitu tuh. Itu menurut gua adalah hal positif banget buat gua karena dia selalu pede, makanya dia alhamdulillah sampai sekarang masih ada, mungkin itu. Ketiga, apa ya? Nggak ngerti sih gua entah kenapa, cuman teman-temannya banyak banget. Semua kayak misalkan Teh Ocha gitu ya, atau Krisdayanti, berbagai teman-teman yang bukan dangdut aja tuh temennya dia gitu. Kayak mungkin pemain film siapa kenal, penyanyi legend yang lain, diva kayak Teh Ocha aja kenal gitu. Misalkan kayak gitu. Melly Goeslaw deket banget gitu-gitu. Ya Iis Dahlia, Dev, itu Emang, mah itu legend, Dev. Cuman ya itulah maksudnya, nyokap gue sampai sekarang masih temenan gitu. Kan ada kan beberapa yang mungkin udah gak deket lagi. Cuman kalau nyokap itu selalu look up sama teman-temannya itu yang gue maksud. Dia selalu look up sama teman-temannya, selalu kasih kabar, selalu tanya kabar, kayak selalu ngirim apapun yang dia bisa gitu. Ya dan beliau Iis Dahlia nih awet muda juga loh. Maksud gue termasuk yang dia itu ngikutin perkembangan zaman nggak atau yang Enggak lagi. enggak ya? Cuman ini doang, dangdut jadi koplo. Itu menurut gue aduh mah please lah. Cukup nyanyi yang lama-lama aja. Makanya gue tuh sempat pengen ngomong sih sebenarnya, belum pernah gue omongin sebenarnya. Iya. Udahlah, nyanyinya tuh kalau dangdut tuh enakan yang lama-lama sebenarnya gitu. Kalau untuk dia, untuk suaranya nyokap gitu. Iya, emang sebenarnya jangan ikut yang aliran sekarang. Jadinya trying tuh. Iya, trying to be koplo, trying to be Gen Z. Gen Z banget. Iya, oh gitu. Jadi untuk teh ya kan orang Jawa Barat ini Teh Iis Dahlia, tolonglah jangan dikoplo-koploin lah. Udah yang kayak dulu-dulu aja. Karena memang menurut gua kan istri gua itu bokapnya suka sama lagu-lagu dangdut lah gitu. Nyokapnya juga gitu. Suka banget sama mertua gua lah berarti kan. Suka sama lagu-lagu dangdut. Dia setiap kali diputerin lagu dangdut yang lama, nyanyi loh dia bisa. Iya kan kayak gitu. Dan kan. itu memang dengarnya tuh kayak enak gitu loh, yang kayak dangdut yang lama tuh bukan gua yang dangdut sekarang kurang ini ya, enggak, karena gua hidup di timeline itu. Dan lo juga sama kan hidup di timeline di mana nyokap selalu nyanyiin dangdut-dangdut yang versi lama ya. Jadi kayak telinga lo terbiasa dengan dangdut yang lama. Ya mungkin kalau yang sumuran lo dan nggak pernah dengerin dangdut zaman dulu lebih seneng dangdut yang sekarang pasti kan. Ya bukan berarti yang sekarang jelek ya, cuman dulu lebih syahdu gimana, lebih menyanyi gitu kan. Terus ada khasnya masing-masing di antara dua gen itu sih. Iya dan memang sempat ini juga lah, sempat kayak shock culture aja buat kita yang dengerin dangdut zaman sekarang. Oh, dangdut zaman sekarang sudah kesini arahnya. Ya kita memang, kalau gue pribadi sih nggak ngerti dangdut ya. Cuma kalau tadi lu bilang dangdut yang lama enak, coba nyokap gini-gini, gue relate karena ya dangdut yang lama tuh menurut gue karena timeline hidup gue di dangdut yang lama, jadi seneng aja gitu ya. Iya. Dan memang sekarang lu terjun ke dunia acting ini, nyokap ridho ya. Ridho, support banget karena kan ya nyokap itu selalu seneng sama anaknya kalau pinter nyari duit, pertama kerja keras. Iya. Jadi ya karena gue udah tinggal sendiri sekarang, tinggal sendiri, gue ngontrak sendirian. Itu salah satu pembuktian gue kalau gue bisa survive di Jakarta gitu. Udah ngontrak sekarang Dev ya. Kakak lu kerja apa kakak lu? Kakak itu kerja di apa? Gcraft. Iya, Gcraft. Backcraft ya? Apa sih? Ya itu. Ya, kalau tidak salah ya. Ya kayak badan, udah kantoran, badan. Dia lebih nyaman di situ dia. Lebih nyaman kantor. Sempat kepikiran juga masuk ke dunia entertainment enggak? Sudah pernah. Justru dia lebih dulu daripada kakak gue itu. Hah? Dia di mana dulu? Dia itu nyanyi, terus sempat main sinetron di Indosiar atau apa gitu. Oh, cuma enggak srek. Dia enggak srek kayaknya. Dia srek, cuman mungkin jalannya lebih ke arah yang perkantoran dan tapi masih kesenian kan itu kan, soalnya kan Gcraft juga kan. Iya. Mulai nyaman kayak gitu tuh.
Oh gitu, makanya dia ngerasa nggak, kayaknya bukan jalan gue nih, gue lebih ke arah Mungkin. sini aja. Tapi tetap bidangnya kesenian kan, Ya, badan ekonomi kreatif ya apa sih? Iya benar-benar. Iya kan itu ya, mohon maaf ya kalau kita salah. Oh gitu, jadi memang dia udah ngerasain, udah terjun langsung. Udah. Jauh lebih panjang dia terjunnya atau singkat, termasuk singkat durasinya? Singkat ya? Iya setengah. Lebih panjangan lu sekarang kan? Alhamdulillah. Nah kalau lu nyaman dengan dunia syuting apa gitu-gitu, begadangnya nyaman lu deh? Karena udah terlalu lama dan udah terlalu terjebak di dalam sini, gue nyaman sih, nyaman dengan euforia yang ada aja gitu. Fase yang udah gue lewatin tuh, kalau misalkan gue ada pikiran buat berhenti tuh sayang. Iya udah lu udah mulai enjoy nih ya. Iya, gue udah depresi dengan perjalanan gue bersama nyokap dan lain-lain, masa gue berhenti sekarang gitu kan aneh. Iya. Ini kayaknya nih lu sih waktu itu gue sempat lihat jadi lu lagi syuting sama kayaknya adiknya Brian Domani ya atau Megan, Megan kan. Nah ini memang netizen ini kurang ajar nih. Jadi adegan lu lagi ciuman tuh sama Megan tuh. Itu tuh dimasukin ke reels Instagram entah siapa yang motong. Buset tuh rame banget komennya. Gue bilang, "Wah, ini bukan budaya kita nih gini. Ya biasa Nah, lah. nyokap dengan adegan-adegan begitu aman, nggak ada masalah, profesionalitas aja tuh ya. Profesional sih. Nyokap itu nggak pernah komen soal apapun yang pernah gue lakuin di film. Kalau nyokap itu even dari gue nyanyi pun dia nggak pernah komen soal gue suara gue kayak gimana atau lagu gue kayak gimana. Tapi lebih ke attitude yang diajarin kalau bahwa kamu harus sopan sama orang-orang. Kamu harus misalkan kayak jauhi narkoba atau jauhi perbuatan yang gangga di dalam industri. Karena kan industri kan luas. Apalagi gue masuk waktu itu masih 15 tahun. Jadi kayak ya itulah. Sampai sekarang pun masih kayak gitu tuh, tetap jadi orang yang sopan, jangan lupa sholat gitu-gitu. Oh, udah digituin ya. Jadi, nah itu makanya gue salutnya sama Teh Iis juga adalah dia tuh maksudnya ngebebasin itu loh. Kalau lu tuh kayak aduh bebasin aja apa segala macam, mau ada adegan ini lu mau jadi apa gitu-gitu kan, bebasin aja. Izin tatoan gimana deh? Tatoan gue nggak izin. Lah terus gimana itu Teh Iis itu marah dulu dong jadi berarti. Gue terapi jantung waktu itu. Oke. Abis itu kan masih buka baju kan, terapi alternatif gitu loh. Seret buka baju seret. Langsung pada gini. Awalnya gini doang. Duh, gitu langsung kayak gitu. Dari situ mulai dimarahin cuman berapa menit aja. Karena mungkin dia juga ngerasa kayak kalau gue marahin juga gak bakal hilang tuh tato kan kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol bentar-bentar doang. Itu dari kapan tuh gitu-gitu. Gue bilang udah lama, padahal baru kemarin bro. Cuman besoknya benar-benar besoknya banget itu tatonya jelek lah. Kalau mau nambah yang bagusan gitu. Akhirnya gue nambah sampai tangan bro. Akhirnya gue nambah sampai tangan yang kecil-kecil. Tetap sekarang dibilangnya jelek. Ya udah deh, apa lagi ntar sampai sini enggak lah. Jangan sulit lu syutingnya iya, ntar. Makanya. Cuman tato tuh apa ya? Menurut gue adalah hal yang menyenangkan dibanding kita menyakiti yang lain gitu. Maksudnya ini apa sih orang tuh pernah ngomong gitu dan gue merasakan itu. Kayak menato tuh rasa sakit yang paling menyenangkan gitu. Oke. Dan asalnya lu mau tatoan apa pertamanya? Lihat orang dulu nggak? Gue dulu sempet kayak gitu tuh, lihat orang, wah anjir pengen tatoan, tapi gue nggak berani sama jarumnya. Gue disuruh teman-teman terdekat sih. Jadi, wajib banget sih tapi kalau diceritain bro. Oke. Ya gue ceritain aja nggak apa-apa lah ya. Iya. Gue tuh waktu di zaman itu pernah memang stres banget. Gue sering banget nyakitin diri sendiri dengan cutting segala macam lah gitu. Dan tato itu adalah alasan gue sampai sekarang kenapa gue nato. Ya daripada gue ngating, tato sama rasanya soalnya. Cuttingnya karena apa? Stresnya karena apa? Sorry. Udah lama itu. Ya itu keluarga segala macam. Itu sebenarnya panjang banget itu. Oke, stresnya dari situ ya. Iya. Dari yang maksudnya dari behavior nyokap ini, terus abis itu dicengin di society. Yoi. Oh, itu sampai segitunya ya. Lumayan ngebebanin dalam karir dan juga sociality yang gue punya gitu aja. Jadi gue jadi lumayan introvert banget. Gue jadi malu. Pernah di fase gue emang ya udah gue nggak mau ngobrol sama orang, lebih ketakut kayak ini kalau gue ngobrol dia bakal ngomongin itu nggak ya, atau dia ngobrol dia bakal mandang gue seperti itu nggak ya gitu. Cara lu bangkit lagi dari keterpurukan itu apa Dev? Nato ini salah satunya? Nggak juga sih. Nato tuh kayak udah belakangan banget setelah gue udah ngerasa gue udah relaxan. Oke. Justru gue sampai sekarang nggak tahu sih apa yang gue bikin bangkit. Cuman lebih tepatnya mungkin karena gue dari dulu suka nulis. Apapun yang gue achieve dalam
perasaan tuh gue tulis semuanya tuh kayak jurnal gitu. Oke. Jadi gue tulis sampai akhirnya tuh lagi jadi lagu dan itu salah satu alasan kenapa gue bangkit karena musik. Ya soalnya gue yakin untuk anak-anak zaman sekarang banyak banget yang di posisi lu ya. Maksudnya mungkin konflik mereka di rumah beda-beda lah. Kalau lu tadi udah dijabarin dan semua orang tahu konflik lu ternyata itu di rumah. Dan gue yakin banyak juga anak-anak seumuran lo yang mungkinnya kayak gitu juga, mungkin mau cutting apa hidupnya segala macam. Ternyata kalau lu terbebas dari rasa itu adalah dengan bikin lagu sebenarnya ya. Ya bikin lagu sih. Lebih tepatnya mulai memberanikan diri mengekspresikan apapun gitu. Karena gue kan yang tadi gue bilang gue pada akhirnya gue jadi sendiri di rumah terus, nggak mau keluar segala macam, nggak mau ngobrol, sampai akhirnya gue memang maksain diri untuk bisa. Kalau nggak, gue sampai kapan kayak gitu bro? Ya, kan Kak? Umur berapa itu? Itu 17. Oh justru setelah ada 15 udah masuk ke industri. 16 17 udah kayak kok jadi kayak gini nih industri persilatan ini, lumayan stres karena kan gue masuk di era digital kan, dimana semua komentar orang masuk segala macam gitu tuh lumayan sakit. Ya, lu suka bacain komen Dev? Pada zaman ini ya, sampai sekarang gue following gue 0. Iya, lu aja nggak ada fotonya, avatarnya kan? Iya, gue termasuk pemuda yang tidak suka adanya sosial media sih, mungkin itu sih. Oke. Kenapa lebih tidak nyaman? Kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Karena itu yang membuat gue jatuh. Komentar-komentar itu ya. Ya lu ada di fase bacain komen segitu galaknya netizen itu ya. Sampai akhirnya gue menjadikan komentar buruk itu gue jadiin pelajaran. Kayak misalkan nih, gue ada di fase gue nggak bisa acting, waktu itu pernah dikata-katain segala macam. Lu nggak bisa acting nih gitu kan. Akhirnya gue bacain semuanya kritikan apa nih yang mereka maksud nih. Gue tulis. Gue proses, gue nonton film, apapun filmnya itu, kalau nggak salah Andrew Garfield atau apa gitu, Tick Boom atau apa. Yaudah akhirnya gue riset segala macam, oh dia kayak gini. Ya udah gue coba untuk pelajarin kayak yang dia pelajarin, itu inspirasi gue soalnya gitu segala macam. Ya akhirnya gue belajar pelan-pelan sendiri di rumah, sampai gue ikut casting lagi, mulai bangkit lagi gitu dia pelan-pelan. Belajar acting tapi enggak otodidak aja. Tapi kan kalau ada project nyambi kan, ada acting coach segala macam, workshop dan segala macam itu udah enak juga sih. Iya, belajar acting paling banyak di film yang mana deh? Ini lagi film yang sekarang, karena ini lu pertama kali pemeran utama ya? Atau yang kali untuk film layar lebar? Horror action pertama kali. Oke, kalau film pemeran utama paling awal apa? Melodyland sama Fajar Nugros. Oh itu film layar lebar juga ya? Nah ini yang untuk horror action. Iya, ini pertama kali debut horror. Oke, dan itu di direct sama Mas Tata langsung ya? Betul. Acting coachnya siapa ini? Agus Kencrot. Oh, Bang Agus. Ya. Dan di situ lu dididik apa segala macam. Iya. Di terapi lah gitu. Di terapi di situ ya. Nah, syutingnya berapa lama nih? 25 hari. 25 hari di Jogja. Full di Jogja semua? Full. Buset. Ini enggak yang paling berkesan di direct Mas Tata apa? Dia itu termasuk sutradara yang selalu ada di lapangan. Oke. Dia nggak pernah lepas dari pemainnya. Dia selalu mendirect sedetail mungkin, senyaman mungkin, dan orangnya nggak pernah marah di depan pemain mungkin. Nggak pernah marah di depan pemain. Kalau gue yang lihat sih dia nggak pernah marah sama sekali. Dia selalu kayak bener-bener matanya dilihat gitu. Pokoknya ngeyakinin kalau pemainnya udah ngerti apa yang dia kasih tahu gitu. Ya kalau Fajar Nugros tuh marah ke pemain. Bang Nugros teman lah Bang Nugros. Karena gue juga pernah soalnya dimarahin gitu kan. Oh ya pasti, semua pasti kena Bang Nugros pasti marah. Ya Bang ya. Pasti semua kena lah pasti. Kalau lu dimarahin Nugros kenapa? Iya kan waktu awal-awal aja. Oh iya karena acting lu jelek gitu ya. Iya pokoknya pernah salah aja. Oh, itu yang membebani lu ya? Bener ya? Enggak. Bang Nugros, lu membebani Devano Bang Nugros. Enggak lah. Teman lah. Bang Nugros mah udah teman. Enggak, tapi memang lu bersyukur loh ketemu Fajar Nugros. Maksud gua Fajar Nugros tuh ya dedikasinya untuk dunia perfilman, dan banyak aktor-aktor sama aktris yang terbantu juga dari arahan-arahan Fajar Nugros gitu. Terus habis itu ketemu Mas Tata yang lebih kalem. Aduh, oh gitu. Iya. Tapi kalau dari pemain sendiri nggak paling akrab sama siapa di lokasi? Keisha sama Mika sih, karena kan di film ini kita bertiga tuh temenan banget. Kita yang memecahkan solusi ini. Gitu. Oke, nah lu awal pertama ditawarin film ini apa? Gimana?
Waktu itu lagi syuting sama Megan yang adegan Oh yang nggak ada ciuman gitu. ciuman itu. Iya terus. Ya pokoknya lagi di situ, lagi di Paris, inget banget syutingnya kan di Paris. Abis itu dikabarin kalau ini ada film Respati mau coba casting nggak gitu. Akhirnya gue baca sinopsisnya, gue baca dari Base Entertainment lagi, petualangan Sherina, apa lagi? Oh ya ada tuh di trailer Perempuan Tanah Jahanam sama Gadis Kretek. Yoi, itu gue udah tanpa lihat apa-apa lagi langsung mau lah ya kali enggak gitu kan kesempatan. Iya, Terus sutradaranya Mas Tata lagi. Ya, waktu maghrib. Dan sinopsisnya di sini menarik banget Kak. Jadi film ini tuh menceritakan tentang seorang yang mengalami insomnia, depresif berat karena orang tuanya meninggal secara tragis. Terus dari situ dia itu malam-malamnya berubah jadi menyeramkan gitu. Mimpinya itu selalu kayak ngelihat sosok misterius yang selalu ngebunuh orang di dalam mimpi. Turns out tiba-tiba itu menjadi kenyataan. Dia justru malah melihat kayak lucid dream gitu loh. Oh, dia kayak di dunia nyata kayak ngeliat hal yang sama kayak di mimpi gitu. Ternyata dia benar terbunuh di dunia nyata gitu. Terus dari situ akhirnya antara gue, Mika dan Kesha memecahkan solusi itu. Iya. Dan lo yang adegan di trailer ada ketusuk itu sebenarnya di mimpi itu ya? Di mimpi itu. Oke. Nah kalau di mimpi ya namanya di mimpi itu berasa mati tapi lu kebangun lagi gitu-gitu ya adegannya ya? Ya pokoknya yang bikin keren adalah antara transisi ke dunia mimpi dan dunia nyata gitu. Sampai ada kan yang di trailer ada yang muter-muter gitu kan ruangannya kayak Inception gitu kan. Iya. Itu beneran dibikin setnya muter gitu. Jadi kita punya DOP kita Mas Bagus Resna tuh yang ada di Mencuri Raden Saleh. Iya. Ada Mbah juga art directornya, dia itu di 13 Bom di Jakarta yang kemarin. Kenal gua. Jadi bener-bener sesuatu yang mahal aja buat gue. Dan ini kalau misalnya gue nggak total untuk memainkan Respati ini sayang banget karena semua udah total, udah production house-nya base, kayaknya sayang banget. Sampai akhirnya gue bener-bener riset soal insomnia segala macam. Sampai gue nggak tidur selama 25 hari itu sih paling. Hah, lu nggak tidur? Maksudnya 1 jam 2 jam untuk tidur doang. Untuk mendalami karakter. Untuk bisa memasukkan karakter Respati ini kayak gimana sih seorang insomnia, kayak gimana sih orang yang udah nggak punya orang tua gitu loh. Wah anjir keren juga lu Dev. Jadi yang gue tangkep walaupun nggak semua aktor harus ngelakuin ini sih, cuman ini yang pengen gue achieve aja gitu. Iya. Secara nggak langsung gue mulai merasakan aja gitu. Oh gini tuh ternyata gelisah-gelisahnya orang nggak pernah tidur gini tuh, kayak orang tuh yang lagi grief tuh kayak gini gitu. Akhirnya ngejalan tuh sendirinya selama sebulan. Oke, terus rasanya nggak tidur, maksudnya mendalami karakter selama sebulan tanpa tidur itu apa yang lu ada di pikiran lu gitu? Ngambang, capek, gelisah, tapi itulah yang pengen dicapai di film itu kan. Lah terus nanti sama pemain lu halu sendiri dong. Tapi gak kayak gitu. Untungnya gitu ya. Yoi, untungnya gue masih bisa. Ya gue kayak gini sekarang ya gue cengar-cengir gitu loh. Masih bisa. Bisa. Iya. Dari semua pemain ini yang tadi lu kan bareng-bareng sama si Kesha, sama satu lagi siapa tadi? Mika. Sama si Mika. Nah sama Kesha sama Mika paling nyebelin siapa? Mika lah yang laki lah. Oh Mika paling anjing lu Mika. Tapi dia orang yang lucu. Dia Oke. Kan di sini kan gak cuman horor, pasti ada beat komedinya, ada juga kayak actionnya. Nah si Mika ini kebagian dari beat komedinya. Dia mungkin yang menyadarkan suasana di mana gue memang udah nggak pernah tidur, dia tahu tuh. Gue nggak tidur, gue cerita pastikan. Jadi yang kayak apaan sih lu, ngapain sih kayak gitu banget gitu-gitulah. Bercanda-bercandain. Nah kalau Kesha di lokasi kayak gimana? Kesha di sini juga lumayan serius sih, karena di sini karakternya juga dia pertama kali untuk memainkan sesuatu yang misterius juga. Karakternya tuh kayak deep banget. Dia adalah orang yang memberitahu Respati kalau Respati ini punya kemampuan untuk mengendalikan mimpi. Oh justru karena awalnya gue nggak tahu, awalnya ini apaan sih kok gue tiba-tiba bisa ngeliat orang kebunuh di dunia nyata dan di mimpi itu, kayak ini persamaannya apa nih, gue ke siapa gitu. Akhirnya dia ngasih tahu. Berarti dia kayak cenayang gitu enggak? Indigo. Oh cenayang. Iya kok cenayang sih, cenayang mah beda. Oh dia indigo ya. Indigo. Nah yang jahat itu Ratu Felicia itu, yang bunuh-bunuh ini ada di trailer soalnya kan. Oh itu Ratu Felicia ya. Legend loh. Iya kan bener kan itu nggak spoiler kan? Enggak ya, aman ya. Dia penjahat. Oh dia penjahatnya Ratu Felicia. Itu yang ada di mimpi lu tuh selalu Ratu Felicia ini ceritanya. Dialah yang ya itulah. Dev Legend Ratu Felicia Dev itu. Parah. Wah. Iya. Gimana syuting sama Ratu Felicia? Baik kok dia. Baik banget. Lu kenal gak? Kenal, pernah interview podcast. Nah itu orangnya seenak itu. Dia tuh ya termasuk orang yang suka bercanda juga. Oh walaupun sama pemain baru. Jadi memang kita justru chemistry kita tuh deket banget, dikarenakan pemain-pemain senior kayak
Kak Feli gitu kan, Om Budi Ros, Mas Kiki Narendra, Fajar Nugra yang udah lebih dulu daripada kita, justru merangkul kita untuk kayak waktu itu udah satu sesi di mana kita cerita masing-masing dari perjalanan karir kita gitu. Oke, terus apa yang harus kita lakuin ketika kita masuk ke dalam dunia peran untuk pertama kalinya dan untuk baca skrip pertama kalinya gitu. Itu akhirnya diskusi panjang segala macam sampai akhirnya kebentuk sampai sekarang. Dan menurut gue ini adalah salah satu project gue yang apa ya, yang chemistry-nya tuh deket banget sampai sekarang. Nggak pernah apa lost contact gitu sampai sekarang masih. Ya masih ada grup WhatsApp-nya tuh biasanya tuh ya. Ya masih grup dilarang sepi stikernya gitu. Oh jadi harus ngomong terus. Soalnya ada Fajar Nugra juga kan, itu kan Rame banget orangnya. Ya komen-komennya gitu. Lu cantik banget ini kan, mahal ini cash gitu. Yo. Begitu ada terus ada Mas Tatanya di situ. Di mahal ini ya? Ya enggak wah. Kalau di mahal ini di WhatsApp-nya enggak ada kan? Nggak Pemain ada. aja semua ya. Pemain. 25 hari syuting di sana dan ternyata pas kita lagi tayang ini udah lagi tayang juga ya Lagi tayang hari ini. di bioskop ya. Nah, Malam Pencabut Nyawa ini berarti genrenya horror action tadi itu ya. Horror fantasy. Horror fantasy. Karena banyak banget adegan darahnya gue lihat. Betul, karena kita bermain di mimpi kan, itu kan fantasy banget tuh. Kita ya mimpi luas banget lah kan, visual dan segala macamnya gitu. Jadi ya. Pertanyaan saya standar interview wartawan. Kenapa harus nonton film asli? Saya capek sekali dengan pertanyaan itu. Kenapa harus nonton? Tapi ini menarik banget. Ini gue juga kaget banget dan bersyukur banget ketika diinformasiin kalau film ini bakal tayang di 10 negara. Di Amerika, di Rusia, Malaysia dan teman-teman Asia lainnya. Terus juga masuk ke Cannes Film Festival kan. Iya. Ya itu sesuatu yang baru dan menarik banget sih. Dan kenapa harus nonton? Terlepas dari kita tayang di 10 negara, karena film ini juga menurut gue bisa menjadi salah satu jembatan untuk perfilman Indonesia menuju level yang lebih atas lagi. Oh kenapa gitu? Ini CGI keren banget Pak. Ini gue udah nonton ya, CGI keren banget, cerita keren banget, baru shot-shot dan set-set yang fresh, different banget dari film-film mungkin yang udah pernah ditekunin sama base sebelumnya gitu. Dan ini buat gue sesuatu sih, ini sesuatu banget. Gitu. Banyak di studio ya itu kayaknya ya, yang barikan kasur-kasur itu. Jadi kita memang set semuanya, rumah kita set, hutan kita set gitu. Kita pakai gudang, kita bikin semuanya di situ. Di Jogja itu. Di Jogja. Lah berarti sebenarnya bisa aja syuting di Jakarta dong, kalau set semua. Tapi mungkin karena Mas Tata punya tim yang semuanya dominasinya di Jogja. Iya makanya dia lebih nyaman di sana ya. Terlepas dialek kita kan semuanya kan Jawa, Jogja juga. Jadi mungkin lebih nyaman ketika kita di Jogja. Oke, ada kejadian horor? Ya, itu baru template, Bro. Template tuh, Kak. Itu tapi hantu-hantunya mah ada tetap. Ya, itu kan masih horor jatuhnya kan. Iya. Tapi ada kejadian horor tidak ada? Sebenarnya enggak ada, cuman lebih ke hotel sih. Oh, kenapa hotelnya? Hotelnya memang lumayan angker menurut kita karena masing-masing dari kita itu mengalami kejadian aneh-aneh. Hah? Tapi ini beneran serem. Kayak gimana? Kayak gue tiba-tiba pintu kebuka sendiri, pintu kamar mandi kayak buka sendiri tuh nggak ada angin apa-apa sambil tokeknya 11 kali tokek 11 kali tuh nggak berhenti. Iya biasa ada apa nih ya biasanya kalau biasa ada sign gitu kan. Terus Mika tuh kasurnya tuh digedor-gedor gitu. Masa lu? Gak percaya kan? Lagi tidur. Kru masuk. Iya, kru di bawah. Main. Oh gitu, jadi digoyang-goyangin. Jadi digoyang-goyangin. Terus Kak Feli asistennya ketempelan lah apa baru pertama kali masuk ke situ gitu-gitu. Itu pokoknya udah aneh-aneh sampai akhirnya pemeran yang jadi eyang gue namanya Budi Ros. Di day terakhir kita syuting, dia baru ngasih tahu ke kita. Aku waktu itu sempet ngeliat sih di balik bantal aku ada buhul kayak pocong dililit gitu pakai tisu. Wah itu baru stres gue baru stres tuh. Dan itu kan gitu. Nggak disengaja sama timnya Mas Tata tuh emang pas nginap itu aja ya. Masa kru iseng nih gue masukin biar lu mimpi buruk gitu kan nggak mungkin. 25 hari lagi di situ. 25 hari dia hari terakhir baru ngomong sama kita. Oh emang disengajain bisa jadi. Coba kejadian horor sama 25 hari ini nanti malam ini enggak, malam besok ada lagi gitu-gitu. Iya, pasti hilang timbul. Kalau Kak Feli itu pasti dia cerita sih lebih banyak lagi tuh. Kayak kejadian horor yang dia pernah alamin di hotel tersebut gitu. Kayak misalkan dia ngomongin deh. Iya, kita baru pulang tiba-tiba dia dengar kuntilanak lah apalah enggak tahu gue.
Gak mau tahu gue. Aduh. Anjrit. Oh berarti hotel di Jogja ini nanti kita pas offer gue tanya hotelnya di mana. Tapi hotel, wah iya kan jaga-jaga dong. Hotel di Jogja ini tapi sebenarnya udah terkenal dengan cerita mistis itu atau lu baru tahu? Gue baru tahu sih. Baru tahu dari situ. Tapi udah tahu kalau hotel tuh lama. Dan Dan itu bentuknya tuh kalau kesana ya, kalau Iya. kesana pohon beringin gitu. Oke. Udah aneh lah pokoknya. Tapi banyak orang yang nginep di situ kan? Tetap banyak orang dan tetap vibesnya tuh memang Jogja banget, yang kayak bukan hotel pada umumnya gitu. Ini kayak rumah gitu loh, kayak kamar set, ini kamar taman gitu. Lu tidur sendiri lagi Dev ya? Apa sama Semuanya manajer? sendiri, semuanya sendiri. Wah, Masing-masing. Dan jauh-jauhan lagi, bukan kamar kayak hotel yang bisa kayak wah kalau takut kan keluar gitu kan, ketok lagi gitu kan. Ini Iya. kalau kabur lari jauh banget. Jauh banget. Oh. Dan ini apa namanya? Kalau lu kejadian horornya pintu kebuka aja, ada lagi nggak yang Nah, lebih ekstrim? Nggak ada. Kalau gue enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gila itu perjuangan Devano, makanya jangan lupa ditonton tuh Malam Pencabut Nyawa tuh ya. Udah tayang hari ini ya. Udah tayang hari Per ini. hari ini udah tayang, jadi langsung ditonton aja. Ini tayang di 10 negara juga. Yoi. Jangan disia-siakan teman-teman. Dan ini pertama kalinya Devano setotalitas itu sampai nggak tidur. Lu kalau nggak nonton, wah gokil lu. Gila. Film Mas Tata tidak pernah meragukan bro. Itu harus ditonton teman-teman. Yoi. Nah ini kita baca-baca pertanyaan nih sebelum udahan nih kita ya. Buset, ada yang nanya Devano band metal luar favoritnya siapa? Ada nggak lu? Dengerin metal nggak lu? Enggak lagi Kak. Gue paling di sini Fist. Oh, Fis doang ya? Iya. Baskara ya? Ya politik tuh dia tuh. Pernah diundang sini Baskara ada Devano tuh ngefans tuh sama Fis tuh. Oh jadi di sini dengerinnya Fis ya? Di sini ya. Dari lagu yang dinyanyikan nyokap, mana yang Devano suka dan suka nyanyiin dikit? Seroja. Seroja. Only itu sih. Cuman Itu ya. Seroja ya. Ada ininya, ada maknanya nggak dari kenapa suka banget Seroja? Mungkin karena dari Laskar Pelangi. Hmm. Gue suka banget Laskar Pelangi. Terus tiba-tiba di tengah-tengah scene tuh ada dia dengerin lagu Seroja gitu. Terus gue nanya ini lagunya siapa sih? Mama pernah nyanyi lagu itu tuh ada di Spotify gitu. Akhirnya gue dengerin. Akhirnya dengerin juga ya. Iya. Seroja berarti itu udah terjawab Seroja ya. Lagu Tarling Indramayu terfavorit. Lu pertanyaannya gokil lu, lagu Tarling Indramayu lu. Apa Nyokap lu? soalnya orang Indramayu kan. Iya. Gue nggak tahu lagi guys. Nggak ngikutin ya. Aduh, paling Nggak tahu. kalau di Indramayu itu Iya. kayak namanya ada sandiwara. Jadi dia kayak teater keliling gitu. Kalau nggak salah ya, kayak entah kayak barongsaian gitulah, entah pokoknya gue bingung, gue lupa. Tapi itu menarik banget, kayak dia keliling gitu kayak panggung roda tau nggak, keliling terus berhenti gitu. Oke, seru ya. Oh, tapi lu pernah ada ke Indramayu maksudnya untuk waktu yang lama? Setiap lebaran. Setiap Waktu kecil lebaran. sempet kayak 3 bulan di situ gitu. Tinggal gitu. Soalnya lu lahirnya di sana ya? Kalau di Wikipedia ya, cuman gue di Jakarta sebenarnya. Sebenarnya di Jakarta. Itu kan internet tuh nggak bisa dipercaya bro. Bro, Internet tuh zaman sekarang ya elah. apapun yang ada di internet jangan dipercaya, bro. Even Wikipedia aja bisa salah. Iya, Wikipedia bisa disetting Iya, emang. makanya kan. Iya, berat Banyak padahal orang yang Iya. Lahirnya padahal di Jakarta ya. Bro, ingat bro. Yang apa ada di internet jangan percaya. Soal-soal Devano jangan dipercaya, bro. Itu di internet, bro. Itu nggak guna itu ya. Nah, wah ini lucu banget sih. Tapi terserah lu mau jawab atau enggak. Nanti kalau misalkan lu mau bilang angkat aja nggak apa-apa juga. Pernah ada pikiran nggak buat cukur kumis mama? Tapi itu sesuatu yang emang gue sering. Iya, astagfirullah. Tapi lucu banget Kak. Iya. Jadi kayak kita udah di posisi emang lagi bercanda aja waktu itu kan. Iya. Itu fasenya sama kayak marhaban tiba gitu-gitu. Kayak udahlah cukur kumis aja tuh gitu kayak gitu. Enggak lah, ini sumber rezeki dari sini nih gitu. Gitu. Karena oh iya gitu. Karena nyokap OCD sih bersih kan Yoi. gitu katanya kan. Oh tapi itu suaminya yang brewokan. Padahal bokap nggak brewokan ya? Bokap botak bro, botak Iya tengah. kan? Makanya kan gue sekarang rambut gue lebat tebel kan gak nyokap. Nyokap lebih lebat daripada bokap gue. Oh kakak lu yang botak kan? Gak mungkin sih cewek ya. Iya. Oh iya soalnya lu nyokap banget sih mukanya emang. Wah berarti lu sebenarnya ada potensi kumis ada bisa tuh. Gue kumisan emang. Oh Ini kalau kan nggak lu cukur ya? iya. Pernah lu tumbuhin nggak lebat Pernah gitu? banget, Pernah banget. Wih tumbuhin itu keren banget tuh Dev. Ini apa blokor biar kayak Hector Bellerin Oh iya so gila Arsenal. Yoi. Bellerin. Udah nggak di Arsenal dia ya? Iya, Bellerin Real nih. Betis. Oh iya udah pindah dia. Gokil. Kenapa followingnya 0 tadi ya? Tapi kenapa kok following 0? Untuk menstabilkan mental aja sih. Apa namanya?
menurut gue udah nyoba cara apapun yang untuk menenangkan diri lah gitu, dan following salah satunya itu menenangkan banget buat gue. Oke, jadi lu setiap hari nggak bisa ngelihat berita apa-apa, cuma ya itu aja. Cuma diri sendiri. Diri sendiri aja. Iya. Cuman kalau DM gitu masih ada yang masuk. Kalau fans gitu masih gue suka gue DM jawabin. apaan ya? DM. Oh DM. Oh kalau di DM masih lu baca-bacain. Iya. Ya biasa orang nge-DM lu apa deh yang paling umum? Kak boleh kenalan gitu? Apa standar? Kayak Kak kangen deh ngeluarin lagu lagi dong gitu-gitu. Itu yang bikin gue semangat juga tuh, kayak fans gue selalu kayak gitu. Oke. Nah, lagu yang lu bikin pas lu lagi down itu apa? Yang udah ada di pasaran? Gue selalu bikin lagu dan jarang gue rilis lagi. Selalu ada di data gue. Coba gue cek ya. Kenapa nggak lu rilis? Belum sempat aja karena kan sekarang lagi acting. Gue nggak bisa tuh kayak lagi acting, lagi fokusnya acting, gue main rilis lagu gitu aja kan nggak momen kan buat gue. Oke. Jadi gue masih nunggu momen dimana lagunya sih udah ada 1 album, cuman gue nggak tahu kapan gue harus keluarin. Itu lagunya rata-rata memang soal diri gue dan gue nulis semuanya. Dan itu depresi lu tadi ada di situ. Ada 1 lagu, 2 Judulnya lagu. apa? Boleh kasih tau nggak? Ntar ya. Judulnya apa? Coba. Soalnya gue yang paling banyak lu di sini Surat Hati, nanti coba kita kan, itu deh. Itu soalnya kan lagu cinta-cinta aja kan. Iya. Komersialan. Bahagia aja ya. Iya. Nah kalau yang itu yang lu lagi depresi. Bagaimana jika aku meninggal? Anjir, itu judulnya. Wah lu Baskara banget sih. Agak lah. Ya Hindia banget begitu maksudnya. Baskara kan. Oh iya. Gue waktu datang ke podcast ini gue bilang gitu, lu depresi banget, lu nggak malu itu gara-gara COVID dan cerita gitu. Iya. Nah kalau lu kenapa judulnya se ekstrim itu? Ya karena gue pengen nulis sesuatu yang sifatnya melepaskan diri gue yang udah capek aja gitu. Dan akhirnya terlepas gitu. Dari gue tulis dari 2020. Oh dari sampai sekarang 2020. masih gue suka tulis, suka gue rubah-rubah gitu. Oke. Bisa bacain liriknya yang boleh di-share nggak? Chorus ya? Misalnya refnya deh. Atau nggak apa yang lu mau share kata-katanya? Ref aja ya. Anjir keren banget ini. Devano bikin lagu Hindia gini. Enggak. Iya. Coba bacain. Rembulan hadir menatap diriku saat sabar yang menjauh. Tertawa pada diriku sendiri, angin yang memeluk diriku. Artinya berarti itu. Artinya ya kayak cuman bulan yang cuma natap gua, nggak ada orang siapapun. Berarti lu lagi di kamar melihat bulan. Oke. Saat sabar yang jauh tuh memang gak ada siapapun gitu. Sabar yang menjauh tuh maksud gua kan kayak gua lagi emosi segala macam, gua lagi ada di peak, gua lagi depresi misalkan gitu. Itu nggak ada yang datang ke gue waktu itu. Dan lu nggak cerita ke bokap nyokap? Gue nggak pernah cerita. Ke Gue kakak orang yang lu mendem, juga? nggak pernah. Makanya gue tulis segala sesuatu. Oh lu mendem ya, nggak tulis ceritanya? Gue mendem, tapi gue seneng mendem. Karena akhirnya gue bisa menulis tulisan-tulisan yang baku dan dan indah buat gue gitu. Tapi nyokap udah tahu fase yang depresi, udah tahu kan? Udah tahu. Oke, sabar menjauh nih karena lu mendem tadi. Yeah. Terus habis itu? Terus tertawa pada diriku sendiri. Karena di saat teman-teman gue pada ketawa-tawa di umurnya, gue masih di kamar, masih introvert banget. Gue masih kayak anjing, gue gak bisa ngobrol nih, gue takut ngobrol sama kalian gitu. Oke. Terus angin memeluk diriku ya. Cuman angin yang bisa meluk gue. Karena ada siapa-siapa. Iya. Gokil. Hindia bro. Anjing dia. Tapi oh gitu. Tapi lu ke psikiater, psikolog gitu nggak? Sempat sekali. Sempat sekali. Cuman buat gue Nggak ngaruh. nggak cocok mungkin ya. Belum mendapatkan yang cocok. Lu paling banyak ngobrol di mana kalau di rumah? Atau lu ada sahabat lu untuk nge-share semuanya? Sekarang ada. Gue kebanyakan sahabat cewek. Kayak Aziza, kayak istrinya Arhan gitu kan, itu sahabat gue. Terus Megan juga jadi sahabat gue. Banyak teman-teman cewek yang jadinya dekat sama gue. Oke, dan itu lu lebih banyak curhat ke mereka soal hidup ya? Karena bertukar pikiran antara lawan jenis tuh menarik buat gue. Ya. Dan kalau laki kan pasti ada yang canggung, ada yang malu. Gue sih agak aneh sih kalau misalkan ada laki yang kayak ya udahlah. Itu kan mending kan sabar bro gitu. Dicium-cium. Aduh aneh. Oh jadi lu lebih nyaman cerita ke temen cewek ya? Yeah. Kalau keluarga ya udah gitu. Kakak lu mungkin lu sering cerita. Enggak juga. Keluarga mungkin kan dari dulu udah punya pace yang cuek aja. Cuman bukan berarti nggak sayang. Cuman itu love language kita aja. Gitu. Oh love language lu itu ya, cuek. Iya pada gitu ya. Cuek Rizky Febian. Oh gila Libra banget bro, cuek bro gitu.
Waduh, tapi memang ini ya. Tadi udah dibahas juga tuh soal tato. Udah. Kenapa milih tato di artis ketimbang pakai tato Yosan, Dev? Ya iyalah bro. tato Yosan, tato bongbongan. So good maksudnya. Iya. Wah ini. Ya sebenarnya ini juga pertanyaan ini tadi gue sempat mau nanya juga, cuma gue takutnya terlalu sensitif, makanya kalau nggak suka sekali lagi langsung bilang aja. Masa kata ini netizen ya? Masa kata teman gue dia pindah agama, emang iya kah? Enggak lah. Enggak kan? Itu paling random. Tapi memang orang-orang tuh selalu baca berita-berita yang hoax banget. Zaman sekarang kan banyak banget kan berita-berita yang nggak benar, dan apalagi ada TikTok kayak apa-apa dengan soundtrack yang mendukung itu pasti believable banget gitu kan. Nah itu mungkin pada saat itu lagunya lagi apa, Liodra atau lagi apa gitu. Jadi orang-orang pada pindah agama nih. Gitu. Ternyata enggak. Padahal cuman perkara gue pakai kalungnya Thanks Insomnia dong bro. Pakai kalungnya Kamohan. Dikiranya pindah agama. Gitu. Padahal enggak tuh ya, udah dilurusin tuh sama Devano ya. Iya, jadi memang internet ini berita-beritanya nih jangan gampang percaya nih. Oke. Teman-teman, penghasilan selama berkarya. Gila penghasilan, tapi paling lu sekarang udah nabung sendiri dan udah uangnya lu tabung yang bener kan sekarang dari kecil udah ditabung. Iya, itu hati-hati tuh udah. Iya. Tapi gue sempat ada dikibulin sama asisten gue juga dulu. Kenapa? Diambil 100 juta gue. Oh gitu. Doi men. Kok bisa? Ya gue bego aja sih waktu itu. Masih kecil, soal udah punya uang segala macem, gue kasih tau pin dan gitu-gitu. Akhirnya setiap kali gue manggung, dia izinnya kayak, iya mau ketemu fans dulu nih, mau ngumpulin anak-anak biar foto setelah manggung gitu-gitu kan. Emang gue selalu foto kan sama anak-anak fans gitu kan. Dia ngambil uang di situ. Terus gue lagi tidur, bilangnya makan bakso, dia ngambil kartu gue gitu-gitu lah pokoknya. Pelan-pelan kayak 3 juta, 2 juta. Tapi berapa bulan? Nyicil total udah 100 juta. Yoi. Nah kalau lu sekarang manage keuangannya gimana Dev? Dengan uang sebanyak ini? Akhirnya gue menaruh uang yang gue anggap itu banyak ke nyokap yang gue percaya. Jadi mah nih titip kartu, tabungin dong please gitu. Jadi kalau misalkan uang jajan buat gue gitu segala macam, ya gue ambilnya cuma berapa sekian gitu, berapa juta. Oke. Dan itu juga buat bayar kontrakan nyokap yang transferin ya? Iya, dari uang gue itu. Oh, untung ada nyokap selebritis, jadi udah biasa ngatur keuangan ya, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan banyak tuh orang tuh nggak siap nerima uang banyak, toto boros, hidupnya caur, duitnya nol. Iya, serem. Dan kayak gitu-gitu serem. Nah makanya jangan sampai habisan kayak gitu lu. Jadi sebelum udahan, silakan langsung promosi nonton film lu ke kamera, silakan Dev. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa buat nonton film Malam Pencabut Nyawa tanggal 22 Mei. Udah tayang hari ini di bioskop. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa share ke semuanya juga, karena film ini adalah film yang lumayan bagus, lumayan berbeda, bukan lumayan bagus lagi, sorry. Bagus banget justru. Ini film ambisiusnya Mas Tata. Untuk pertama kali dia bisa membuat horror fantasy, dan buat gue ini tercapai banget. Jadi buat teman-teman yang suka fantasy, suka banget horror, ini cocok banget. Yoi, jangan lupa langsung ke bioskop hari ini juga. Thank you buat Devano, thank you buat yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya.